Selamat pagi teman-teman. Persiapan kita untuk pelajaran 12 tentang Petrus dipulihkan. Berarti ini bagian M ya. Mind of Christ. Okay. Bahannya kita ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, terus ada tambahan Lukas Saya kok 22. nggak bisa dengar suaranya ya, Bu? Atau Oh, saya aja ya? gak kedengeran? Halo? Dengar jelas. Bisa jelas. Tadi? Jelas. Jelas Oh. dari awal jelas. Budiah berarti yang nggak bisa dengar. Sudah, Bu. Oh udah, oke. Oke ya. Kita baca dulu Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Minta tolong Ibu Maryam untuk bisa baca. Halo Bu, yang mana Bu? Yang Yohanes 21 Bu, 15 Yohanes sampai 1, 15 sampai 19 ya. Iya, betul. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Terima kasih Bu Maryam. Sama-sama. Kita baca lagi Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Minta tolong Ibu Diah yang baca ya Bu. Ya, Bu. Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Namun Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Terima kasih Bu. Oke ya. Oke, kita lihat ya tujuan dari pelajaran ini. Satu, anak tahu bahwa Yesus memberi kita pengampunan dan kesempatan baru untuk bertobat. Dua, anak bersyukur pada Tuhan atas pengampunannya. Tiga, anak mau mengampuni dan memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang bersalah. Oke ya. Kita lihat lagi ya dari Yohanes 21. Disebutkan jadi peristiwa ini terjadi sesudah
murid-murid makan bareng ya, sarapan bareng dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nanti cerita mereka makan bersama itu untuk pelajaran 13 kita ceritakan. Jadi sesudah itu Tuhan ada waktu khusus dengan Petrus gitu ya. Waktu dia bareng dengan Petrus gitu ya, lebih fokus bicara dengan Petrus, walaupun murid-murid yang lain ada di sana. Tuhan Yesus tanya sama Petrus ya, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus lebih pada mereka ini. Mereka ini bisa bermacam-macam sih, dari tafsiran dikatakan bisa dari murid-murid yang lain gitu ya, bahwa kasihnya Petrus pada Tuhan Yesus melebihi kasih murid-murid yang lain. Karena kalau kita lihat sebelumnya Petrus mengatakan biarpun kalau dia mati dia mau ikut Tuhan gitu ya sebelumnya. Atau juga lebih daripada mereka ini, lebih daripada hasil tangkapan mereka pada saat itu, pekerjaan mereka gitu ya, lebih daripada itu. Jadi ada beberapa tafsir mengenai lebih dari siapa gitu ya, lebih dari apa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Petrus jawabnya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau gitu ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus tanya, dia memanggilnya Simon anak Yohanes dan bukan Petrus. Ada tafsir mengatakan untuk di kitab Yohanes ini, waktu Tuhan Yesus memanggilnya Simon, itu Tuhan Yesus sedang berbicara pada Petrus atau Simon Petrus sesuatu yang penting gitu ya. Terus Tuhan Yesus tanya lagi kedua kalinya, pertanyaannya sama, Petrus pun menjawab hal yang sama gitu hal yang sama ya. Dia mengasihi Tuhan Yesus, dan respon Tuhan Yesus, jawaban Yesus terhadap perkataan Simon yang pertama dan yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku gitu ya, layani orang-orang yang percaya pada Tuhan. Terus Tuhan Yesus tanya 3 kali gitu ya. Waktu 3 kali ini hati Petrus jadi sedih gitu. Dan waktu ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku, jawabannya ada sedikit berbeda. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau gitu ya. Jadi Petrus yakin Tuhan Yesus tahu isi hatinya, bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan jawaban Tuhan Yesus, responnya sama, gembalakanlah domba-dombaku gitu ya. Terus setelah itu Tuhan Yesus kasih tahu apa yang akan terjadi pada Petrus di ayat 18, dan di ayat 19 dikatakan Tuhan Yesus katakan lagi pada Petrus, ikutlah aku gitu ya. Yesus kembali lagi memanggil Petrus untuk ikut dengan Yesus. Waktu pertama kali Petrus dipanggil Tuhan Yesus, dia ada di tepi pantai juga ya, lagi beresin jalannya. Tuhan Yesus panggil dia untuk menjadi muridnya. Dan di sini situasinya juga sama, di tepi pantai, dan habis dia menangkap ikan, dan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Kita akan lihat bahwa kata ikutlah aku itu di bahasa aslinya artinya tetaplah ikut aku gitu. Jadi kalau dulu dia sudah mengikut Yesus, ada peristiwa gitu ya, dia meninggalkan, menyangkal, Tuhan Yesus tetap panggil dia gitu. Kenapa sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya? Biasanya di Alkitab kalau sesuatu berulang, itu sesuatu yang penting. Dan juga mungkin ini untuk mengingatkan Petrus apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali ya gitu. Jadi kemungkinan itu juga yang membuat hati Petrus jadi sedih, karena dia ingat apa yang sudah dia lakukan pada Tuhan Yesus ya, menyangkal Tuhan Yesus. Kita lihat yang di Lukas ini ya. Jadi dari Lukas tadi dibaca dari ayat 60 sampai 62 ini, kita lihat dari ayat 54 sampai 62 ada 3 kali dia menyangkal ya. Jadi waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ikut gitu ya.
dibawa ke rumah imam besar. Petrus ikut. Waktu dia masuk di tengah halaman, ada api duduk gitu di sekelilingnya. Petrus duduk, ada hamba perempuan yang melihat dia, terus mengenali dia bahwa dia juga ada bersama Tuhan Yesus sebelumnya. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Penyangkalan 1 kali gitu ya. Terus ada lagi orang lain lihat dia, terus bilang, engkau juga bersama dengan mereka, salah satu mereka. Petrus bilang, bukan, aku tidak. Penyangkalan 2 kali. Terus sejam kemudian ada juga yang mengenali dia karena dia seorang Galilea gitu ya, mungkin dari cara bicaranya, aksennya agak lain dengan orang-orang di Yerusalem di bagian selatan ya. Terus Petrus juga bilang, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Penyangkalan yang ketiga kali gitu. Lalu pada saat itu di ayat 61 dibilang Tuhan Yesus melihat Petrus waktu dia sudah menyangkal 3 kali, dan dia ingat apa yang sudah Tuhan Yesus katakan bahwa ayam akan berkokok setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi dia keluar menangis dengan sedih. Jadi ada penyesalan di hati Petrus gitu ya, sesudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus bicara khusus pada Petrus? Jadi Tuhan Yesus tetap mau memakai Petrus gitu ya. Waktu dia bilang, gembalakanlah dombaku, waktu dia menanyakan apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mau pakai dia sebagai pemimpin, sebagai gembala melayani domba-dombanya Yesus, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan ini juga Tuhan Yesus mau Petrus benar-benar berpikir seperti apa kasihnya pada Tuhan Yesus gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ditanya sekali kita bisa jawab gitu ya spontan. Kalau ditanya 2 kali atau 3 kali kita benar-benar berpikir jawaban kita ini benar-benar nggak ya, apa yang saya katakan ini sungguh-sungguh nggak gitu. Nah, waktu Petrus yang ketiga kali dia bilang, Tuhan Yesus, kau tahu isi hatiku, aku mengasihimu. Tuhan Yesus katakan lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kasih itu menjadi dasar buat Petrus untuk melayani Tuhan Yesus gitu ya. Buat kita juga, kasih kita pada Tuhan Yesus adalah dasar kita untuk melayani Dia. Nah, jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu dia katakan lagi, ikutlah aku atau tetaplah ikut aku gitu ya, Tuhan Yesus tetap kasih kesempatan pada Petrus untuk terus menjadi murid Yesus, untuk terus melayani dia gitu. Kegagalan Petrus itu tidak menghilangkan kasih Yesus pada Petrus, pada murid-muridnya, tetap gitu ya, walaupun dia gagal dia tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Sebelum waktu waktu peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, disebutkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya gitu ya, walaupun dia tahu dia akan dikhianati sama dijual sama Yudas, dikhianati sama Petrus, tapi dikatakan Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Nah, kegagalan Petrus tidak menghilangkan kasihnya Yesus, kasih Allah gitu ya, malah Yesus sendiri gitu ya, Allah sendiri yang cari Petrus, ketemu di tepi Danau Galilea, kasih kesempatan pada Petrus untuk terus melayani dia, untuk dipulihkan gitu ya, untuk menyadari kembali kasihnya pada Tuhan Yesus yang menjadi dasar untuk melayani. Kita juga seperti itu. Kadang kita gagal itu ya, tapi kasih cintanya Tuhan Yesus itu tidak berubah untuk kita. Dia akan pulihkan kita, dia cari kita, dia akan selalu kasih kesempatan. Bagian kita mengakui kegagalan kita dan bersedia terus untuk dipakai melayaninya. Oke. Itu latar belakang dari ayat ini ya, buat cerita kita. Teman-teman, ada pertanyaankah? Saya stop share ya. Oke, tidak ada, kita masuk ke